Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dwi Indriani Syafitri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, pengertian etika, yang kedua, etika Pancasila. Pengertian etika secara umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan secara khusus membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu atau etika individual maupun makhluk sosial atau etika sosial. Etika, secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak, adat, dan kesusilaan. Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu, atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkepribadian dengan akhlak. Yang ketiga, penilaian mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika dibagi menjadi tiga, yaitu etika sebagai ilmu, etika dalam arti perbuatan, dan etika sebagai filsafat. Etika sebagai ilmu yang merupakan kumpulan tentang kebijakan, tentang penilaian perbuatan seseorang. Etika dalam arti perbuatan, yaitu perbuatan kebajikan. Sedangkan etika sebagai filsafat yang mempelajari pandangan-pandangan, persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Tugas dan tujuan etika. Tugas etika yaitu berusaha untuk mengetahui hal yang baik dan yang dikatakan buruk. Sedangkan tujuan etika adalah agar setiap manusia mengetahui dan menjalankan perilaku. Sebab perilaku yang baik bukan saja penting bagi dirinya sendiri, tetapi juga penting bagi orang lain, masyarakat, bangsa, dan negara. Aliran-aliran etika. Yang pertama, etika deontologi. Etika deontologi memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Yang kedua, etika keutamaan. Etika ini tidak mempersoalkan akibat atau tindakan, tidak juga mendasarkan pada penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal, tetapi pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Yang ketiga, etika teleologi, yaitu pandangan etika teleologi berkebalikan dengan etika deontologi, yaitu bahwa baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Baik, untuk materi yang kedua yaitu etika Pancasila. Etika Pancasila tidak memposisikan secara berbeda atau bertentangan dengan aliran-aliran besar etika yang mendasarkan pada kewajiban, tujuan tindakan, dan pengembangan karakter moral, namun justru merangkum dari aliran-aliran besar tersebut. Pengertian etika Pancasila. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sebagai nilai dasar yang fundamental adalah seperangkat nilai yang terpadu berkenaan dalam hidup masyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila kita memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang pada hakikatnya adalah nilai-nilai Pancasila. Makna nilai-nilai setiap sila Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini nilai-nilainya meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila ini terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah pengejawantahan,
tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Potensi itu yang menduduki manusia pada tingkatan martabat yang tinggi yang menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Kemanusiaan terutama berarti hakikat dan sifat-sifat khas manusia sesuai dengan martabat. Adil berarti wajar, yaitu sepadan dan sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang. Beradab sinonim dengan sopan santun, berbudi luhur, dan susila artinya sikap hidup. Keputusan dan tindakan harus senantiasa berdasarkan pada nilai-nilai keluhuran, budi, kesopanan, dan kesusilaan. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu, artinya tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Persatuan Indonesia dalam sila ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami seluruh wilayah Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yaitu sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah negara tertentu. Dengan sila ini berarti bahwa bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi yang menempatkan rakyat di posisi tertinggi dalam hierarki kekuasaan. Hikmah kebijaksanaan berarti penggunaan ratio atau pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong dengan itikad baik sesuai dengan hati nurani. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti untuk setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia. Baiklah, sekian dari presentasi saya, dari materi saya. Semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.